Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama memulai ibadah PA kita pada kesempatan kali ini. Dan mari ibadah PA pada kesempatan saat ini bersama-sama kita mulai bersama dengan keluarga kita masing-masing dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 22. Kita pujikan bait 1 dan bait yang ketiga, Puji Kunjuk Allah Romo. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati kita masuk di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih bahwa kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu hadir dan menyertai di dalam setiap kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami, Tuhan senantiasa ada bersama-sama kami di dalam seluruh aktivitas, kegiatan, pekerjaan yang kami lakukan hari demi hari. Dan saat ini di mana kami mengkhususkan diri kami bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk mengadakan ibadah PA, kami mohon Tuhan juga memberkati di sepanjang jalannya ibadah ini sehingga berjalan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya Bapa, kami juga akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan menyertai, membimbing, bahkan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti dan juga kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kami sehari-hari. Demikian Bapa, seru doa permohonan kami, semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 103, bait Kidung Pasamuan Jawi maksud saya, nomor 103, bait 1 dan bait yang kedua, Allah Yeku Pangen Satuhu. Yeku pangen satu
Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada kesempatan saat ini yang bersama-sama kita baca dan kita renungkan diambil dari Matius pasal 12. Kita baca ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-50. Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50 yang diberi judul perikop Yesus dan sanak-sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saudara itu adalah artinya orang yang seibu dan seayah. Dalam arti yang disebut sebagai saudara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memiliki hubungan darah secara langsung, seibu dan seayah. Dan biasanya justru karena saudara ini di dalam hidupnya memiliki ikatan darah, maka juga mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam hidup mereka berkeluarga. Antara kakak dan adik, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama di tengah-tengah hidup mereka berkeluarga. Nah, inilah memang yang disebut sebagai saudara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga saya ulangi lagi bahwa saudara kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah saudara orang yang seayah dan seibu, dalam arti saudara dalam hubungan darah. Tetapi kita juga dalam realitas sehari-hari kita juga sering menemui atau sering menyebut dengan istilah saudara seiman. Dalam arti kita bersaudara di dalam iman, kita punya ikatan di dalam iman, makanya dikatakan saudara-saudara seiman. Atau juga saudara sebangsa dan setanah air, karena kita dianggap memiliki ibu pertiwi yang sama, sehingga kita disebut sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Tetapi disinilah memang konsep tentang saudara itu melekat di dalam kehidupan manusia, karena begitu pentingnya peran saudara yang mengikat satu dengan yang lain. Dan inilah juga yang ditunjukkan di dalam bacaan kita pada kesempatan saat ini, di mana ketika Tuhan Yesus sedang berbicara pada orang banyak, datanglah ibu Yesus dan juga sanak saudaranya mendatangi Yesus dan ingin menemui Yesus. Tetapi mereka tidak bisa masuk, tidak bisa menemui Yesus karena ada orang banyak di situ. Lalu seperti dikatakan di dalam bacaan tadi, bahwa kemudian ada salah satu dari orang banyak itu yang kemudian berbicara kepada Yesus, mengatakan tadi yang kita baca bersama di ayat 47, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Nah, dalam gambaran orang yang berbicara kepada Yesus ini, yaitulah saudara-saudaranya, itulah ibunya. Menurut pemahaman bahwa saudara atau ibu itu terkait hubungan darah secara langsung. Tetapi yang menarik justru jawaban Yesus di ayat yang ke-48. "Siapa ibuku dan siapa saudaraku?" Dilanjutkan di ayat yang ke-49, sambil menunjuk para muridnya, Yesus berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Nah, ini menarik sekali. Seolah-olah sepertinya Tuhan Yesus tidak mengakui sanak saudaranya sendiri. Seolah-olah sepertinya Tuhan Yesus menolak ibunya dan saudara-saudaranya. Tetapi mari kita melihat lebih detail, bahwa di dalam saat itu, ketika Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, Tuhan Yesus ingin mengajarkan sesuatu kepada orang banyak waktu itu.
Dan justru kedatangan ibunya, kedatangan sanak saudaranya, inilah dipakai jalan oleh Tuhan Yesus untuk merubah pemahaman orang, kemudian untuk memberikan pelajaran yang baru kepada orang banyak pada waktu itu. Nah, disinilah Tuhan Yesus ingin merubah konsep saudara, dari saudara itu diikat dengan hubungan darah menjadi saudara seiman itu tadi, bahwa saudara di dalam iman. Oleh karena itu Tuhan Yesus menunjuk para muridnya. Dan kemudian Tuhan Yesus melanjutkan di ayat yang ke-50 tadi, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi ikatan tali persaudaraan itu tidak lagi diikat karena hubungan darah secara biologis. Tetapi Yesus ingin mengajarkan bahwa ikatan darah ini adalah ikatan persaudaraan ini, maksud saya, adalah ikatan di dalam keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan serta kemauan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Nah, inilah konsep keluarga yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Sehingga saat ini kita sekarang semua mengenal istilah saudara seiman. Karena kita kemudian memahami Allah yang kita kenal ini sebagai Bapa kita, di mana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa kita yang ada di surga. Nah, inilah yang dikatakan sebagai tali persaudaraan di dalam iman. Dan itu yang dibawa oleh Yesus. Jadi bukan Yesus kemudian tidak mengakui ibunya, kemudian Yesus tidak mengakui saudara-saudaranya, bukan seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus ingin membawa konsep tentang saudara yang baru, yaitu saudara di dalam iman. Di mana kategori orang-orang yang masuk di dalam saudara di dalam iman ini adalah orang-orang yang mau melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Dan ini jadi kewajiban bersama. Seperti kalau kita di keluarga, kita pasti punya aturan masing-masing di dalam keluarga. Dan setiap anggota keluarga termasuk anak-anak juga punya hak dan kewajibannya. Haknya apa, maka kewajibannya juga apa, dia terus ada di dalam hidup keluarga. Kita semua di dalam hidup berelasi bersama-sama dengan saudara, pasti juga ada hak dan kewajiban. Nah, bagaimana dikatakan jika kita saudara seiman? Apa hak dan kewajiban kita? Kalau kita bicara hak, jelas. Kita bicara hak jelas, yaitu hak kita adalah mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan yang kekal, kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Itu hak kita. Lalu bagaimana dengan kewajiban kita? Nah, kita sebagai orang Kristen yang telah dipersekutukan menjadi saudara seiman ini, karena pengorbanan tubuh dan darah Yesus itu, kita sudah punya hak kebahagiaan kekal, kehidupan kekal yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi ingat bahwa untuk mencapai hak itu juga kita jangan melupakan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Kristen. Oleh karena itu tadi di ayat yang ke-50 saya ulangi lagi, bahwa sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, inilah kewajiban, melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berusaha di dalam hidup kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, yang merupakan kewajiban kita sebagai bagian dari saudara itu tadi, saudara laki-laki, saudara perempuan dari Tuhan Yesus. Ingat, kita tidak hanya meminta hak kita saja, tetapi kita juga perlu melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Kristen. Oleh karena itu, mari kita terus berusaha. Kita berdoa, kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi tidak cukup hanya berdoa saja. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Maka ada istilah ora et labora. Ya, kita berdoa tetapi juga kita melakukan, kita bekerja. Jangan kita hanya berdoa meminta Tuhan memampukan kita melakukan kehendak Tuhan, tetapi tidak kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berusaha seimbang. Kita berdoa memohon kepada Tuhan, tetapi juga kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, secara konkret tentang hal-hal apa yang harus dilakukan di dalam hidup kita sehari-hari sebagai kewajiban kita para pengikut Kristus, silahkan nanti di-sharingkan bersama-sama dengan keluarga. Terkait apa sih kewajiban kita sebagai pengikut Kristus?
dan jelaskan. Mari saling menjelaskan di dalam kehidupan, di dalam keluarga kita masing-masing. Saya ulangi, apa kewajiban kita sebagai pengikut Kristus? Kewajibannya apa, dan kemudian jelaskan. Kewajiban kita adalah mengasihi. Mengasihi yang seperti apa yang mampu kita lakukan? Silahkan dijelaskan, saling menguatkan, saling menolong satu dengan yang lain. Dan ingat, ketika kita sudah tahu kewajiban kita berdoa, memohon kepada Tuhan memberikan pertolongan. Dan yang kedua adalah, ya kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Kiranya kita benar-benar bisa menjadi saudara-saudara, baiklah saudara laki-laki, saudara perempuan dari Tuhan Yesus, yang pada saatnya kita bisa menerima karya keselamatan seperti yang dijanjikan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 346A. 300 Kidung Pasamuan Jawi 346A bait 1 dan bait yang ketiga, Ndedonga lan makarya. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bahwa pada kesempatan saat ini kami telah bersama-sama melakukan ibadah PA di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami mohon Tuhan senantiasa menyertai memberkati kami di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan membantu kami, menolong kami untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga kami bisa disebut saudara-saudara, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, saat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang menderita sakit. Apapun sakit penyakitnya, kami meyakini dan kami mempercayai bahwa Tuhan senantiasa memberkati, bahwa Tuhan senantiasa menguatkan, sehingga saudara-saudara kami bisa kembali pulih, bisa kembali beraktivitas dengan baik, dengan penuh sukacita. Kami serahkan juga hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Keluarga kami semua, kami mohon Tuhan memberkati, menyertai, sehingga penuh dengan damai sejahtera. Aktivitas pekerjaan kami mohon Tuhan juga menolong, supaya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, di dalam situasi yang sulit saat ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami semua, di dalam masa pertumbuhannya,
Kami percaya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, dan juga di dalam masa pendidikannya Tuhan memberikan kemampuan. Untuk orang tua kami semua, Bapak Ibu Adi Yuswo, kami juga percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera di dalam hatinya, yang kemudian bisa membawa sukacita dan memperkuat daya tahan tubuhnya di dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya kami yang ada di Jemaat Mojosari ini. Kami melalui masa-masa yang sulit di tahun 2020 ini di dalam persekutuan kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan menyertai, memampukan kami untuk kami terus bisa menjadi gereja di mana tempat kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, di mana kami bisa memperkuat iman percaya kami melalui kegiatan pelayanan yang ada. Dan juga untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, di dalam situasi pandemi saat ini. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati. Kami mohon Tuhan senantiasa menyertai, sehingga di dalam situasi pandemi saat ini, bangsa dan negara kami tetap bisa menjalani aktivitasnya, tetap bisa menjalani tugas-tugasnya, khususnya bagi para pemimpin bangsa kami dengan baik, dengan jujur dan adil. Dan juga bagi para tenaga medis, aparat, TNI, Polri, dan juga para relawan, tidak henti-hentinya kami terus berdoa untuk mereka, supaya Tuhan menjaga mereka di dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya yang tidaklah mudah. Bapa, kami juga serahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini, biarkan persembahan ini jadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin.